Di tengah dominasi China, 4 unggulan Indonesia datang membawa sejarah juara. Tapi, satu duel pembuka bisa langsung membalik semua prediksi besar. All England 2026 akhirnya tiba, dan suasananya terasa beda karena 4 unggulan Indonesia masuk radar juara di tengah dominasi kuat wakil China. Betul, daftar unggulan resmi langsung memanaskan debat karena publik melihat nama Jonathan Christie, Putri Kusumawardani, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, serta Sabar/Reza dalam posisi strategis. Yang paling disorot jelas Jonathan Christie, juara edisi 2024. Sosok yang pernah menaklukkan tekanan final sesama Indonesia dan keluar dengan ketenangan luar biasa. Dan jangan lupakan sisi emosionalnya, karena ketika Jonathan turun, ekspektasi bukan sekedar lolos ronde awal, melainkan membuktikan bahwa label unggulan Indonesia benar-benar pantas dibawa. Lawan pertama Jonathan adalah Jia Heng Jasenteh dari Singapura. Pertandingan yang terlihat aman di atas kertas, tetapi babak pembuka sering jadi jebakan paling berbahaya. Ya, satu start lambat bisa memicu kepanikan, dan di turnamen sebesar All England 2026, momentum kecil sering berubah menjadi badai tekanan. Di sektor ganda putra, perhatian meledak ke pasangan baru Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri. Kombinasi dua mantan juara yang membawa memori kemenangan dari pasangan sebelumnya. Fajar punya 2 gelar beruntun bersama Rian, Fikri punya gelar bersama Bagas. Jadi publik berharap chemistry baru ini bukan sekedar cerita menarik, tetapi mesin pemburu trofi. Ujian pertama mereka langsung keras, menghadapi Ong Yusin, Theo Iyi dari Malaysia. Lawan yang terkenal berani mempercepat tempo dan memancing duel drive penuh resiko. Pertandingan seperti itu menuntut komunikasi detail, karena satu ragu saat rotasi depan belakang bisa membuka celah, lalu rally cepat berubah jadi mimpi buruk. Masuknya Sabar Karyaman Gutama/M Reza Pahlevi Isfahani sebagai unggulan juga sinyal penting, bahwa Indonesia tidak hanya menggantungkan harapan pada satu pasangan besar. Kedalaman skuad ini yang membuat narasi Indonesia terasa segar, sebab ketika tim lain fokus pada nama bintang, Indonesia datang dengan beberapa poros ancaman. Meski begitu, peta persaingan tetap brutal, karena Cina menebar unggulan hampir di semua nomor, dari tunggal hingga ganda campuran, menunjukkan sistem mereka berjalan sangat stabil. Benar, menghadapi dominasi seperti itu, Indonesia harus menang bukan hanya dengan pukulan keras, tetapi juga disiplin servis, transisi bertahan, dan kontrol emosi. Di tunggal putri, Putri Kusumawardani memikul tantangan sunyi namun krusial, karena setiap kemenangan bisa menggeser persepsi bahwa sektor ini selalu tertinggal. Ia memang menghadapi barisan lawan elit, namun status unggulan memberi pesan bahwa permainan putri kini diperhitungkan, bukan sekedar pelengkap undian. Yang menarik, All England selalu menghadirkan lapisan psikologis, sorotan media, sejarah arena Birmingham, dan ingatan kegagalan lama sering hadir sebelum shuttle pertama dipukul. Itulah sebabnya pengalaman juara Jonathan dan Fajar Fikri bisa jadi pembeda, karena mereka paham cara mengunci fokus ketika sorakan penonton berubah jadi tekanan pribadi. Kalau Jonathan melaju mulus di laga awal, kepercayaan diri kubu Indonesia biasanya ikut naik, dan efeknya terasa sampai ke ganda putra yang bertanding setelahnya. Sebaliknya, jika pembuka goyah, seluruh tim bisa ikut tegang. Makanya duel pertama bukan formalitas, melainkan fondasi mental untuk perjalanan panjang memburu podium. Kata kunci pekan ini adalah efisiensi. Siapa yang lebih hemat kesalahan sendiri akan bertahan, sebab jadwal padat memaksa atlet menang cepat tanpa kehilangan akurasi. Setuju, rally panjang tetap penting, tetapi keputusan kapan menyerang dan kapan menahan ritme sering menentukan siapa yang keluar sebagai penguasa momen genting. Dari sudut pandang penggemar, cerita All England 2026 terasa komplit. Ada sejarah juara, pasangan baru, rival klasik, dan dominasi negara kuat. Namun drama terbesar justru lahir dari detail kecil, net tipis, challenge krusial, atau satu servis salah yang mengubah arah pertandingan dalam hitungan detik. Karena itu, dukungan publik Indonesia perlu diarahkan menjadi energi, bukan beban, supaya para unggulan Indonesia bermain lepas, berani, dan tetap cerdas membaca tempo. Jika formula itu jalan, peluang gelar bukan mimpi, terutama saat Jonathan Christie tampil klinis dan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri menemukan pola serang paling efektif. Saya juga menunggu kejutan dari Putri Kusumawardani serta Sabar/Reza, karena turnamen besar sering melahirkan cerita tak terduga dari pihak yang kurang disorot. Tepat, dan ketika kejutan datang, peta unggulan bisa runtuh dalam satu malam, membuat jalan menuju final terbuka bagi mereka yang paling siap secara mental. Jadi sekarang pertanyaannya bukan apakah Indonesia punya peluang, melainkan siapa yang pertama menyalakan percikan kemenangan dan memaksa lawan mengubah rencana. Ketika percikan itu menyala, utilita arena Birmingham bisa menjadi panggung kebangkitan, dan narasi All England 2026 berubah menjadi kisah keberanian Indonesia. Apapun hasil akhirnya, pekan ini akan menguji keteguhan para wakil kita. Apakah mereka sanggup menuntaskan status unggulan menjadi trofi yang benar-benar nyata? Satu hal pasti, mata pecinta bulu tangkis tertuju pada Jonathan Christie dan Fajar Fikri, karena dari rakyat mereka lah harapan Indonesia paling lantang berbunyi. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head
Mampukah 13 pebulu tangkis terbaik Indonesia menaklukkan turnamen tertua di dunia dan membawa pulang gelar juara dari All England 2026 yang sangat legendaris ini? Halo Sobat Badminton semua, selamat datang kembali di kanal kesayangan kita yang selalu memberikan informasi paling hangat dari dunia bulu tangkis. Halo juga para pecinta tepok bulu di seluruh Nusantara. Wah, tensi kita pasti sedang naik nih, karena turnamen paling bergengsi dan paling bersejarah, All England 2026, sudah di depan mata. Betul sekali rekan saya. Pengumuman resmi sudah keluar dan Indonesia mengirimkan 13 wakil terbaiknya untuk bertempur di Utilita Arena Birmingham, Inggris. Ini bukan sekadar turnamen biasa, ini adalah panggung di mana sejarah diukir. Benar-benar menegangkan ya, apalagi All England itu punya aura yang sangat berbeda dibanding turnamen lainnya. Tahun ini pertandingannya akan dimulai dari hari Selasa tanggal 3 Maret sampai Minggu 8 Maret 2026. Dan yang paling menarik adalah persiapan tim Merah Putih kali ini sangat serius. PBSI tidak main-main dalam mempersiapkan para atletnya agar bisa tampil maksimal dan merebut gelar juara. Saya dengar, Fajar Alfian dan kawan-kawan sudah mendarat di Inggris sejak hari Rabu, 26 Februari 2026 kemarin. Mereka langsung tancap gas melakukan aklimatisasi. Tepat, mereka melakukan pemusatan latihan jangka pendek selama 3 hari di Milton Keynes. Tujuannya jelas, supaya tubuh mereka bisa beradaptasi dengan cuaca dingin Inggris dan perbedaan waktu yang cukup signifikan. Targetnya pun sangat ambisius. PBSI mematok setidaknya 1 gelar juara harus dibawa pulang ke tanah air. Kira-kira dari sektor mana ya yang paling berpeluang besar menurut kamu? Kalau melihat komposisi pemain, ganda putra masih menjadi tumpuan utama kita. Tapi jangan salah, tahun ini ada banyak kejutan karena kita mengirimkan cukup banyak debutan yang punya potensi besar untuk meledak. Wah, iya juga ya. Ada Alwi Farhan di sektor tunggal putra yang penampilannya sedang naik daun. Lalu di ganda putra ada pasangan muda, Raymond Indra dan Nikoraus Joaquin yang siap memberikan kejutan. Tidak hanya itu, di ganda putri juga ada Rachel Alessia Ross dan Feby Setianingrum. Sementara di ganda campuran kita punya Jafar Hidayatullah bersama Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, serta Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Oh iya, ada satu yang sangat unik nih. Pasangan lintas negara Gloria Emanuel Lewijaya yang berpasangan dengan atlet Singapura, Hee Yong-kai Terry. Mereka baru saja menembus semifinal Jerman Open 2026 loh. Betul, penampilan mereka sangat stabil dan patut diwaspadai oleh lawan-lawannya. Sekarang mari kita bedah jadwal pertandingan di babak pertama atau 32 besar yang akan berlangsung Selasa dan Rabu besok. Pertandingan diperkirakan mulai pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Mari kita lihat siapa saja lawan-lawan berat yang akan dihadapi wakil-wakil kita. Di tunggal putra, Jonathan Christie akan berhadapan dengan wakil Singapura, Jia Heng Jasemteh. Di atas kertas, Jojo lebih unggul, tapi dia harus tetap waspada dan tidak boleh meremehkan lawan. Sementara si debutan Alwi Farhan akan menantang pemain muda India, Ayu Sethi. Ini akan jadi pembuktian bagi Alwi, apakah dia sudah layak bersaing di level tertinggi All England. Bergeser ke sektor tunggal putri, Putri Kusumawardani harus berjuang ekstra keras melawan pemain berpengalaman asal Denmark, Mia Blichfeld. Ini ujian mental yang sesungguhnya bagi Putri. Ganda putra kita juga menghadapi lawan-lawan yang tidak mudah. Sang juara bertahan Fajar Alfian yang berpasangan dengan Muhammad Sohibul Fikri akan langsung bertemu musuh bebuyutan dari Malaysia, Ong Yusin dan Theo Ii. Wah, itu sih pertarungan harga diri, pasti akan sangat seru. Lalu Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlawi Isfahani akan melawan dua Perancis, Christo Popov dan Toma Junior Popov. Leo Roli Karnando dan Bagas Maulana juga punya tantangan besar melawan pasangan Taiwan, Lee Jae-hui dan Yang Po Huswan yang dikenal punya pertahanan sangat rapat. Jangan lupakan debutan kita Raymond Indra dan Nikoraus Joaquin yang langsung harus berhadapan dengan raksasa Korea Selatan, Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ji. Benar-benar ujian yang sangat berat di babak awal. Serta Rian Ardianto yang kali ini berpasangan dengan Rahmat Hidayat akan mencoba keberuntungan melawan pasangan Taiwan lainnya, Liu Kwang-hen dan Yang Po-han. Di ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari akan melawan wakil Ukraina, Polina Bugrova dan Yevgenia Kantemir. Ini kesempatan baik bagi mereka untuk melaju lebih jauh. Tapi tantangan berat menanti Rachel Alessia Ross dan Feby Setianingrum yang harus langsung bertemu unggulan utama asal Cina, Jia Ivan yang berpasangan dengan Zhang Xuxian. Luar biasa berat perjuangan mereka. Benar sekali. Sedangkan Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti akan melawan Hu Yaqing dan Sung Yu Huswan dari Taiwan. Semoga mereka bisa konsisten ya. Terakhir di ganda campuran, Jafar dan Felicia akan menantang pasangan Thailand yang sangat kuat, Pakapon Tera Ratsaku dan Sapsirei Teratanachai. Sementara Amri dan Nita melawan wakil Jerman, Marvin Seidel dan Tuk Pufong Nguyen. Dan pasangan lintas negara Hee Yong-kai Terry dan Gloria Emanuele Wijaya akan menghadapi ujian berat melawan Feng Yanche dan Huang Dongping dari Cina. Benar-benar undian yang tidak main-main.
Melihat jadwal ini, sepertinya setiap pertandingan akan terasa seperti babak final. Penonton pasti akan disuguhkan aksi-aksi memukau dari para atlet terbaik dunia. Kita harus memberikan dukungan penuh melalui doa dan semangat agar para pejuang bulu tangkis kita bisa memberikan yang terbaik di Birmingham nanti. Apalagi ini adalah All England yang sangat prestisius.